kasih udah mengklik video Mampir Yuk. Siap-siap untuk nonton video keren ini. Dan jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, and enjoy the video. Kembali lagi dengan gue Nadia. Kali ini di podcast gue bakal ada kedatangan bintang tamu, yaitu dari mahasiswa UTA 45. Dan mereka itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kampusnya. Berikut video cuplikan keseharian mereka. Oke, sekarang gue sudah bersama narasumber pertama gue, yaitu Ando. Halo Ando, gimana kabarnya? Halo, baik. Lu sendiri gimana kabar? Gue baik kabarnya. Gimana? Kena corona nggak? Oh, enggak dong. Aman nih? Aman. Udah rapid aman. tes? Oh, udah kemarin. Minggu lalu udah. Tenang guys, kita udah menerapin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh iya Ando, pertama-tama lu harus kenalin dulu dong ke penonton kita. Oh iya. Halo, perkenalkan nama saya Ando. Gue berasal dari Manado. Gue kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Udah gitu aja ya. Udah gitu. Iya. Keseharian lu sekarang apa aja? Kalau gue di masa pandemi ini ya, keseharian gue paling latihan di. Gue kan di sini di Jakarta, gue ikut klub NSA. Nah, gue latihan di situ. Ya latihan aja pagi sama sore. Begitu. Gitu-gitu aja. Terus buat kuliah lo gimana nih sekarang? Kan udah pandemi nih ya. Sama kuliah lo gimana? Apa lo terganggu dengan adanya pandemi ini? Kalau jujur ya sebenarnya terganggu sebenarnya. Soalnya kan cuma di rumah terus, nggak keluar rumah kan gitu. Nah, tapi ya kita juga harus ikut itu kan peraturan pemerintah, harus di rumah, ikut protokol yang ada. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi sekarang masih kuliah online kok, jadi masih online ya? Iya, masih online. Oh ya, gue dengar lo itu masuk kampus UTA 45 jalur prestasi nih. Apa tuh kalau boleh tahu? Oh, gue itu sebenarnya dari Manado. Gue dari waktu SMA. Jadi cerita dari awal nih ya. Oh gitu. Itu apa, ceritain aja ke penonton kita. Gue kan dari SMA gitu. Terus waktu itu gue ada pertandingan di suatu sekolah. Nah, tapi gue itu udah lulus, tapi pertandingan terakhir gue. Nah, pas saat itu ada coach yang dari Jakarta datang ke pertandingan itu. Nah, dia lihat, dia lagi nyari-nyari orang juga buat main di Jakarta sini. Nah, pas saat itu dia lihat gue. Nah, pas selesai bertanding, dia kontak, terus dia nanya tentang tinggal di mana gitu. Nah, habis itu selang berapa minggu dia telepon, terus dibilang coba ayo ke sini, ke ada salah satu SMA di sana, dicoba dites gitu, kemampuan basket gitu. Habis itu udah dites di video,
tunggu 2 minggu kalau nggak salah, langsung ditelepon, langsung dikirimin tiket ke Jakarta. Terus langsung kesini? Iya, langsung ke sini. Nah, pas sampai di sini, dari manajernya klub di sini ngomong, nanti di sini mau kuliah di mana? Terus bilang, di sini ada dekat daerah Jakarta Utara kan ada Universitas 17 Agustus. Iya. Nah, gimana kalau kuliah di situ? Nah, gua kan baru pertama kan gitu. Nah, oh ya udah di situ aja. Coba di situ, ya udah masuk sampai sekarang. Nah, habis itu di Universitas 17 Agustus juga kan ada beasiswa basket. Nah, gua masuk di situ. Nah, biar menambah skill gua gitu di universitas, sekalian terus dapat beasiswa juga, ya lumayan lah. Begitu. Kalau gue boleh tahu, awal pertama lu suka main basket itu gimana sih? Apa lu terinspirasi oleh siapa sampai lu tuh bisa sampai saat ini nih lu masih main basket? Awal pertama ya, awal pertama gue itu waktu kecil, gue waktu SMP. Nah, gue kan ada kakak kandung. Nah, dia waktu gue SD dia SMA. Nah, dia sering ikut pertandingan gitu. Nah, gue ya lihat doang. Sering lihat kakak gitu ya, pertandingan. Terus kayak kayak menarik nih ya, kayak menarik. Terus di rumah kan ada bola basket juga, jadi gue sering dilatih sama dia gitu. Jadi lama-lama lebih jadi suka kan basket aja. Jadi sampai sekarang lebih mendalami lagi akhirnya ya. Dari lagi. Kayak ngelihat kakak main basket, terus akhirnya tertarik nyoba main dan keterusan sampai sekarang. Iya, begitu. Gitu. Ya, Dok. Gini, lu kan anak basket. Pastinya lo bakal sering latihan kan? Nah, gimana cara lo buat tetap konsisten latihan di masa pandemi ini? Cara gue sendiri ya, secara pribadi. Sekarang kan kita dikasih program latihan itu di rumah. Jadi kayak di mes gue itu ada tempat gym khusus gym. Udah ada ya? Iya. Jadi kita dikasih program setiap Senin, Rabu, Jumat itu programnya nge-gym. Nah, kita itu buat ngebesarin otot biar pas pertandingan nggak kalah body lah sama lawan. Nah, terus di hari Selasa sama Kamisnya itu kita dikasih program shooting partner di lapangan. Biar touch waktu kita bertanding juga nge-shoot itu masih dapat. Gitu. Ya begitu. Kalau programnya sih. Biasanya lo latihannya sama siapa? Kalau gua latihannya itu bareng senior gua yang senior. Iya, yang belum pulang di rumah. Ada pelatihnya nggak sih? Kalau di mes itu ada, tapi satu. Yang sisanya itu di luar, nggak di mes, jadi di rumah masing-masing. Jadi kita itu ada Zoom meeting juga. Jadi tiap Senin sama Rabu kita ngobrol tentang gimana latihan kita minggu yang lalu. Nah, kita bahas di situ. Yang biasanya meetingnya langsung, sekarang meetingnya online ya, gitu. Terus lu pastinya kan udah banyak ikut bertanding nih ya. Kalau boleh tahu pertandingan basketnya apa aja sih? Bisa lu sebutin nggak? Lu udah juara apa aja gitu? Ya sebenarnya kalau waktu di sekolah sih ya, waktu sekolah antar kelas mungkin? Enggak, waktu sekolah antar sekolah gitu, pernah ikut DBL. Kayak gitu. Kalau universitas ini yang terakhir kita ikut Atma Jaya. Kita itu juara 1 di sana. Hebat tuh, juara 1. Terus pernah ikut Liga Mahasiswa, tapi nggak sampai di nasional. Tapi mungkin tahun depan mungkin bisa sampai nasional. Semoga aja ya, amin. Oke. Terus nih, lu main basket ya? Buat lu percaya diri, pede di lapangan tuh gimana sih? Kadang kan orang tuh kayak anggap aja nih penyanyi, penari, pasti nervous nih kan di panggung. Nah, lu di lapangan nih gimana? Apa lu nggak nervous? Sebenarnya setiap orang itu punya ketakutannya masing-masing ya dalam entah dia hobinya apa ya kan. Nah, kalau gue sih cara nanganinnya itu dengan mungkin gue denger lagu dulu ya sebelum bertanding gitu. Gue denger lagu, gue nyanyi, ya se-enjoy gue aja gitu. Nah, habis itu pas pertandingan ya, kalau misalnya kita buat kesalahan di pertandingan itu kan ya
semua manusia kan pasti berbuat salah. Iya. Cuman bagaimana kita apa ya namanya, jangan membuat masalah yang lebih besar lagi. Nah, begitu aja sih. Gitu. Oke. Oh iya, Ndo. Lu kan suka basket nih. Ya. Pastinya ada klub basket yang lu sukain, mau itu di Indonesia ataupun di luar negeri kan. Ya. Klub basket mana sih yang lu suka? Kalau di Indonesia itu udah pasti Nesa lah. Soalnya dia yang merekrut gua kan dari waktu SMA sampai sekarang. Dia ngasih ilmu, ngasih tahu cara bermain basket yang lebih baik dan lebih benar. Kalau di luar negeri, di NBA itu ada Lakers. Nah, itu yang gue tahu tuh Lakers. Nah, rencana kedepannya buat lo nih apa? Lo bakal jadi pemain basket, jadi atlet basket yang sesungguhnya, atau hanya basket ini hanya sekedar hobi lo aja dan sambil kuliah gitu? Kalau untuk kedepannya pasti selesaiin kuliah dulu ya. Selesaiin Kuliah biar nggak ada beban juga kalau kita main basket ya, nggak ada beban kayak wah besok ada tugas ini. Iya, lagi main kepikiran nih. Tugas gue belum, gue balik dulu nih gitu ya. Gitu, makanya. Jadi ya sebenarnya di waktu sekarang kampus ini kan pertandingan kampus buat nyari pengalaman juga kalau bertanding di antar kampus. Nah, biar kalau masuk ke liga profesionalnya itu lebih gampang lah. Maksudnya di lapangannya itu kita udah situasinya itu udah pernah ngalami waktu bertanding di kampus, nah gitu. Oke, Dok. Mungkin ada yang mau lo sampaikan ke penonton kita, para generasi milenial yang mungkin ingin menjadi atlet basket seperti Ando, apa ada saran dari lo? Saran gue ya, kalau yang pada ingin jadi atlet basket, latihan yang keras, asa terus asa terus kemampuan lo. Iya, asa terus kemampuan. Asa terus skill lo. Iya. Iya, baru 30 detik lanjut kita potong. Oke, Dok. Ada saran nggak buat penonton kita di rumah yang mungkin tertarik untuk menjadi atlet basket? Saran gue itu rajin latihan, dengerin apa omongan coach kalian. Asah terus skill kalian itu, terus kalau di pertandingan main santai pede aja gitu, nggak usah, jangan gugup. Itu aja sih dari gua. Jadi kalau main di lapangan sama tim tuh jangan egois juga gitu ya, main sendiri gitu. Itu kan kita kan di dalam lapangan itu kan tim, kita main tim. Gitu. Oke, terima kasih Ando udah sharing ke teman-teman kita yang ada di rumah. Dan untuk di segmen selanjutnya bakal ada kedatangan narasumber. Yang kedua, dia wanita cantik, dia mahasiswa dari UTA 45, dan dia juga aktif di kampusnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus video kita di Mampir Yuk. Welcome to Bubble Drink. Bubble Drink ini mempunyai ciri khas yang smoothie, fresh, real bubble taste, healthy. Bubble Drink mempunyai beragam banyak rasa. Coklat, strawberry, vanilla blue, taro, green tea, peppermint, mochaccino, cappuccino, black forest. Bubble Drink juga mempunyai banyak topping pelengkap yang bisa kamu pilih suka-suka. Bubble Drink lebih nikmat dinikmati bersama. Tunggu apa lagi? Ayo, segera kunjungi. Bubble Drink suka-suka.
Suka-suka pilih rasa, suka-suka pilih topping. Nah dulu ayang, cintaku. Cinta-cintaku. Itu dia. Nah dulu dong. Bulan. Cak. Halo. Pami. Pesan, tapi emang maksudnya dramanya entertain gitu ya. Oke. Semuanya ada lagi. Indonesia bersatu. Buat visi saya pendidikan kemampuan bagi wadah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk rapat dan musyawarah besar sekaligus malam keakraban Ilkom Utama 5 Jakarta tanggal 13, 14, 15 Desember 2019 dinyatakan ditutup. Oke, kembali lagi di video ini. Kali ini gue udah bersama narasumber kedua gue, yaitu Banisa. Halo guys. Halo Ban, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Baik. Nggak kena corona juga kan? Enggak lah, diam di rumah doang gua. Mentaati protokol kesehatan nggak nih? Tentulah. Bagus. Itu yang harus dicontoh ya di masa pandemi ini. Kita harus mentaati protokol kesehatan yang ada. Jangan dilanggar. Oke. Bani, sebelumnya lu perkenalkan diri dulu dong ke penonton kita. Silakan. Halo semuanya, nama gua Banisa Zahra. Gua mahasiswi UTA 45 Jakarta. Oke, Banisa Azahra dari UTA 45 Jakarta. Iya. Jurusannya apa nih? Gua jurusannya Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Jelasin dong ke penonton kita, ilmu komunikasi itu jurusan yang bagaimana sih? Mungkin ada adik-adik kelas kita yang baru lulus SMA tertarik dengan jurusan ilmu komunikasi. Oke, jadi ilmu komunikasi itu terbagi menjadi dua. Kalau di kampus yang sekarang gua kuliah, dia bisa ke broadcasting atau ke PR. Kalau PR itu biasanya sih orang-orang yang jago ngomong ya, jago ngomong di depan publik. Terus juga dia kan
dia jago ngomong di depan publik, berani ngomong di depan kamera juga. Kalau broadcasting biasanya nanti dia bisa kerja di stasiun TV gitu. Di balik layar juga bisa Iya, ya benar, gitu. kayak gitu. Jadi kru-krunya. Terus juga untuk orang-orang yang percaya diri juga pasti cocok banget ya. Banget itu. Terus gimana nih kuliahnya selama pandemi? Kalau kuliah sih bisa dibilang biasa aja, bisa dibilang enggak juga. Gimana tuh maksudnya bisa biasa Ya, aja? kan sekarang lagi pandemi nih ya kan. Namanya lagi pandemi berarti otomatis sistem perkuliahan ganti dong. Dari yang awalnya kita kuliah tatap muka, ya jadi ganti perkuliahan online. Perkuliahan online. Lu lebih nyaman kuliah online gini atau kuliah seperti biasanya? Kalau gue pribadi lebih suka kuliah tatap muka sih langsung. Soalnya kenapa? Kenapa? Kalau kuliah tatap muka itu kan dosen ngajar langsung ya. Iya. Dosen ngasih materi langsung, kita bisa paham. Kalau kita nggak tahu pun kita juga bisa nanya langsung gitu. Bisa langsung nanya di tempat ya. Iya benar. Tapi kalau kuliah online kan kita terhalang oleh apa sih ibaratnya? Jarak, ya benar, kita terhalang oleh jarak, kita nggak bisa tatap langsung. Kalau nanya kita harus lewat aplikasi atau lewat forum diskusi kayak gitu kan. Nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung dijawab juga. Udah gitu juga kalau perkuliahan online tuh harus selalu sedia kuota. Itu yang paling penting. Karena kalau kendalanya di kuota ya. Iya benar. Kalau misalkan kita nggak punya kuota, otomatis kita nggak bisa ikut perkuliahan online dong. Apalagi kalau sinyalnya itu. Kadang tuh kalau di rumah sinyal suka hilang-hilang. Lagi Itu ujian yang paling hilang nah gitu. itu kayak mau upload foto, bukan maksudnya upload video project, itu tuh harus butuh sinyal yang kencang. Kalau nggak bakal bisa ke-upload. Jadi kendalanya ada di kuota pasti ya. Benar, Kuota itu dan yang paling jaringan. penting. Belum adanya pandemi ini, lo aktif apa sih di kampus selain kuliah? Selain gua kuliah, gua aktif di organisasi. Organisasi. Kalau di kampus gue itu pasti setiap prodi ada organisasinya ya kan. Kalau untuk di Ilkom sendiri ada organisasi namanya Himakom. Himakom itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sana kita ngebahas tentang perkuliahan kita dong. Bisa entah itu tentang broadcasting, entah itu tentang PR juga. Terus kita juga sering sharing-sharing bareng antara mahasiswa di sana. Jadi saling bertukar pikir ya gitu. Juga pasti cutting juga pastinya enjoy gitu ya. Ada adik-adik yang mau bertanya soal tentang kayak misalkan kita kesulitan nih buat ngerjain tugas, pasti kan kita butuh orang yang berpengalaman dong. Kita nanya sama kakak tingkat kita, "Kak, ini gimana sih cara ngerjainnya?" Kakaknya pasti bakal bantuin gitu. Santai aja. Udah bikin banyak program pastinya. Banyak. Buat acara-acara. Di Himakom sendiri sih biasanya setiap tahunnya ngadain suatu event kayak gitu. Bahkan ada event bulanan juga. Terus juga kalau penerimaan mahasiswa baru itu biasanya kita ngadain makrab ke puncak gitu kan. Satu himpunan itu seru sih. Seru banget pastinya itu ya. Terus gue dengar kampus lo itu berseberangan dengan RSPI Sulianti Saroso. Iya, Sulianti Saroso. Nah, itu kan juga ada kabar waktu pertama kali adanya virus corona di Indonesia, 2 pasien pertama langsung dilarikan ke rumah sakit itu kan. Itu gimana tuh para mahasiswa pendapatnya mengenai itu? Awal-awal ada 2 pasien itu yang dirawat di RSPI itu, teman-teman gue tuh langsung pada kayak bikin snapgram gitu loh. Demi apa sih mereka dirawat di sini? Kayak kaget gitu ya? Iya, itu di depan kampus gue loh, gitu kan, pada kayak gitu. Cuman tuh pas udah kesini-sini, udah mulai terbiasa, ya udah mereka biasa aja, nggak panik, nggak apa. Bahkan ada yang sampai nggak pakai masker kalau ke kampus, kayak gitu. Masih lalai ya? Soalnya kan kita nggak bakal nyangka ya, kasusnya bakal sebanyak ini di Indonesia kayak gitu. Dan pada akhirnya kampus memutuskan untuk kuliah di rumah ya. Kuliah di rumah ya. PSBB kan udah diterapkan tuh ya. Dan sekarang Indonesia mulai menerapkan masa transisi new normal. Nah, menurut pandanganmu nih sebagai mahasiswa, kedepannya akan bagaimana tuh perkuliahan di Indonesia? Kalau menurut gue sendiri sih ya, kan pemerintah udah bilang tuh, udah ngeluarin keputusan kalau perkuliahan dan segala macam aktivitas pendidikan itu bakal mulai lagi tahun 2021. Cuman ya gimana ya, walaupun udah kayak gitu tetap aja para mahasiswa tuh berharap bisa COVID-19 ini bisa cepat selesai, cepat berakhir ya. Biar kita bisa kuliah kayak biasa lagi, karena kita tuh udah
dibilang istilah capek ya capek gitu. Capek, kita semua juga pasti capek selalu di rumah Di gitu. rumah bosen, gak bisa kemana-mana gitu kan. Kuota kebuang banyak, buat tugas gitu kan, buat kuliah online ya. Habis gimana lagi, cuman emang udah kayak gini kondisinya, kita tinggal terima aja dengan keputusan pemerintah sekarang. Cuman bisa kayak berdoa ya, semoga aja sebanyak-banyaknya supaya corona ini cepat berakhir. Iya, Enggak ke penonton kita mungkin buat teman-teman yang nonton ini entah dimanapun kalian berada, pesan gue sih cuman selama masa pandemi ini tetap jaga kesehatan kalian, selalu jaga jarak, itu yang terpenting. Kemana-mana harus bawa hand sanitizer, pakai masker, jangan lupa. Terus juga kalau pesan gue buat anak-anak muda di Indonesia, teruslah kalian rajin belajar untuk bisa meraih cita-cita kalian, karena kalau kalian udah berhasil nantinya, kalian sendiri yang akan ngerasain hasil jerih payah kalian. Ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. wah, Mbak Nisa. Hey guys, itu obrolan gue bersama Mbak Nisa mengenai perkuliahan di masa pandemi. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada segmen Q&A. Buat yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung komen di Instagram @mampiryuk. Jangan kemana-mana, terus saksikan video kami. Welcome to Bubble Drink. Bubble Drink ini mempunyai ciri khas yang smoothie, fresh, real bubble taste, healthy. Bubble Drink mempunyai beragam banyak rasa. Coklat, strawberry, vanilla blue, taro, green tea, peppermint, mochaccino, cappuccino, black forest. Bubble Drink juga mempunyai banyak topping pelengkap yang bisa kamu pilih suka-suka. Bubble Drink lebih nikmat dinikmati bersama. Tunggu apa lagi? Ayo, segera kunjungi. Bubble Drink suka-suka. Suka-suka pilih rasa, suka-suka pilih topping. Lagi di Mampiryuk, tempatnya anak muda berkumpul. Seperti yang gue janjiin tadi, di segmen Q&A ini gue bakal bacain komentar-komentar yang udah masuk di Instagram Mampiryuk. Kali ini gue gak bakal sendiri untuk bacain komentar ini. Gue bakal ditemenin oleh Fadil. Halo guys. Oke, mari kita mulai Q&A-nya. Kalian siap? Siap Siap, dong. siap. Oke, mulai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Dari @aisyah_nrch. Buat Kak Bani nih,
Kak Bani mau tanya dong, kesulitan apa yang dirasakan pas kuliah online? Kayak udah gue jelasin di segmen sebelumnya, kesulitan perkuliahan online tuh terletak di yang jelas kita harus punya kuota. Kalau kita nggak punya kuota, otomatis kita nggak bisa ikut perkuliahan online dong. Sama kalau sinyal kita gak bagus. Kalau lagi Zoom atau gimana itu kalau sinyalnya nggak bagus, pasti bakal keganggu ya kan. Entah nanti pas dosen kita ngomong kita nggak dengar atau kita ketinggalan penjelasan dosen. Kayak gitu sih paling. Jaringan juga mempengaruhi ya pastinya. Lanjut. Terus dari ada Huang Yukim buat Kando nih. Mau tanya buat Kando sama Kak Bani. Oh, dua-duanya. Dimulai dari dua-duanya. Katanya apa yang kalian lakuin pas waktu luang kalian, waktu luang? Apa yang lakuin kalau lagi nggak kuliah gitu? Gue dulu ya. Oh, kalau dari gue sih sama kayak segmen pertama yang gue ngomong, pasti ada latihan-latihan. Soalnya kan gue atlet, nah kan. Iya. Gue latihan-latihan di MES, ada gym. Jadi ya gunakan fasilitas yang ada lah. Kalau gue sih gitu. Kalau buat Bani? Kalau gua berhubung gua ini K-drama dan K-popers, jadi gua nontonin drakor. Kalau misalkan gua udah ngerjain tugas, project-project gua udah kelarin semua, ya gua nonton drama. Entah gua nonton drama yang lama-lama atau drama yang baru keluar. Kadang gua juga nontonin MV K-pop. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Update banget ya sama K-popan. Bisa dibilang kayak gitu. Kamu juga suka K-pop? Oh enggak. Kalau ada sih, tapi Netflix, nonton di Netflix, nonton ya. Kenapa tuh Dramanya gitu ya? Sebenarnya nonton bukan drama Korea sih jatuhnya. Kayak apa sih namanya bilangnya, kalau tapi bukan di Korea ya. Iya. Kayak di Spanyol. Semacam. Iya. Intinya bong-bong kota lah ya. Bong-bong kota. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga dari V_Vincent. Mau nanya nih buat Kak Ando dan Kak Bani. Tujuan kalian ambil jurusan yang sekarang kalian ambil itu apa sih? Bani? Kak Bani dulu ya. Untuk Kak Bani dulu. Kalau gue sih sebenarnya niat awal kuliah gue tuh bukan Ilkom. Ya. Gue tadinya mau masuk Saskor, sastra Korea. Oh. Emang udah seniat itu gue, cuman apa daya sih ya udah daftar PTN sana sini nggak keterima. Ya, pilihan terakhir ya di UTA gitu. Terus kenapa bisa milih UTA dan bisa milih Ilkom? Jadi waktu itu gue pernah diundang ke studio Mata Najwa. Nah di situ tuh gue ngeliat kayak kru Trans 7-nya tuh kayak wah keren, mereka pada pakai seragam hitam-hitam itu. Terus pada bilang kamera roll action kayak gitu lah. Terus gue ngeliat Kak Najwanya juga jadi presenternya itu bagus. Nah gue jadi tertarik masuk ke dunia Ilkom. Dan berarti itu udah jodoh lu lah masuk di UTA dan memilih prodi ilmu komunikasi. Lanjut. Buat Ando dijawab. Kalau dari gua milih Ilkom karena gua anak rantau, jadi komunikasi gua jadi belum lancar gitu ya. Jadi gua harus dilatih lagi cara ngomong yang baik dan benar. Ya begitulah. Nggak ada niatan buat tampil di depan kamera gitu? Sebenarnya belum tahu sih kedepannya gimana ya. Jadi kita kan butuh proses gitu. Kebetulan juga sama atletnya. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya paling bahasa Inggris. Dari Ed Heldazang. What do you think about next normal and how do you handle it? Ini buat dua-duanya nih berarti. Siapa dulu mau ngejawab? Kan dulu. Enggak, gue dulu. Apa yang tadi What do you pertanyaannya? think about next normal and how do you think handle it? What do you handle it? Tentang new normal. Sebenarnya sih kalau gue pribadi berpikir new normal ini kan buat apa sih, biar perekonomian Indonesia jalan lagi kan. Sempat keputus tuh waktu PSBB, perekonomian Indonesia turun. Jadi ada baiknya juga new normal ini dilaksanain sama pemerintah. Cuman kan nggak menutup kemungkinan juga kalau dengan kita menerapkan new normal ini
kasus COVID-19 tuh bakal berhenti. Mbak, justru bahkan mungkin ada klaster-klaster baru. Nah, itu yang bikin gua khawatir sih. Kalau kayak gitu, kapan Indonesia bisa terbebas dari COVID-19 kan? Iya, betul. Protokol kesehatan yang penting dijalanin. Iya, yang benar, yang penting sih itu. Kalau kita udah ngejalanin semua protokol kesehatan sih, mudah-mudahan kita aman dari COVID-19. Iya, amin. Terus buat Ando jawabannya gimana? Kalau gue sih bagaimana gue handle-nya ya jalani aja protokol kesehatan yang baik dan benar ya. Bawa hand sanitizer, bawa masker, hindari keramaian. Dengan Social begitu kan, distancing. ya dengan begitu kan kita membantu pemerintah mengurangi wabah ini kan. Begitu aja sih menurut gua. Tapi kita berempat nggak ada yang pakai masker nih, gimana? Di sini kita cuma berempat loh ya. Kita di sini tenang cuma aja, berempat. guys. Jadi nggak apa-apa. Dan sebelum masuk sini kita udah disterilin dulu, udah semprot disinfektan, Udah udah cuci tangan. Sering-sering pakai hand Pakaian juga, sanitizer juga kok. yang dari luar sudah kita ganti. Ya, Jadi intinya kita di insya sini Allah sudah aman lah menerapkan ya. ya Protokol. kesehatannya. Ya. Yuk dilanjut pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fernando Maylor. Mau tanya nih buat Kak Ando dan Kak Bani, jurusan yang kalian pilih sekarang ini ada kendala apa dan kerumitan apa? Mata kuliahnya itu seperti apa? Untuk apa namanya? Prodi Ilmu Komunikasi ini. Apa pertama tadi? Coba diulang. Jadi Yang pertanyaan, pertamanya aja. mau tanya nih buat Kak Ando dan Kak Bani, jurusan yang kalian pilih sekarang ini ada kendala atau kerumitan tersendiri nggak sih dalam mata kuliahnya? Kalau ada apa gitu. Di misalkan di mata kuliah apa lu punya kendala, aduh gua di sini kurang ini nih, gua di sini kurang ini nih gitu. Kalau dari gua ya, kendalanya sebenarnya kendalanya nggak ada kendala sih sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur yang ada ya. Cuman mungkin penyampaian dari dosennya mungkin yang kurang jelas ya. Karena terbentur oleh online. Iya. Biasanya kalau kosakata dengan kata-kata itu suka beda ya. Iya, Misalkan yang benar. ngomong apa jadinya kita nganggapnya apa. Iya. Nah, gitu. Kurang lebih begitu sih. Kalau Bani gimana? Kalau gua ada kesulitan tersendiri di tugas-tugas yang kayak suruh buat video. Nah itu kan kita tag video nggak mungkin tag terus langsung upload, otomatis kita edit. Iya. Nah itu butuh skill editing yang bagus. Iya, bener banget. Nah cuman tuh ya namanya gua baru mulai ya, baru semester 2 ya, skill editing gua belum terlalu bagus, jadi gua kayak edit ya apa adanya. Jadi itu yang bikin kesulitan gua selama di kuliah di Ilkom. Kadang suka ada tutorial juga ya dari Iya, YouTube. biasanya kalau misalnya mau bikin video baru, terus ngecek dulu di YouTube tutorial bikin kayak gini gimana, kayak gitu. Lagi-lagi buang kuota. Itu lagi Semuanya ya. buang kuota. Karena emang apa-apa harus butuh kuota. Iya benar. Berarti kita lanjut ya pertanyaannya. Kali ini ada pertanyaan nih dari @dayu_wcksn. Oke. Enakan kuliah online apa bangun pagi terus pertemuan seperti biasa sih? Siapa yang bener? Enakan online atau tatap muka? Buat dua-duanya ini. Kalau gua enakan kuliah tatap muka. Kenapa tuh? Gua lebih baik bangun pagi karena kalau kuliah online yang pokoknya ribet lah gitu istilahnya kalau kuliah online. Kalau kuliah tatap muka kan kita tinggal datang ke kelas, dengerin penjelasan dari dosen, kerjain tugas, pulang kayak gitu kan. Kalau kuliah online harus siapin laptop, kalau mau diskusi gitu kan, belum Zoom, kalau mau presentasi, dosen mau ngejelasin ya harus lewat itu juga aplikasi kayak gitu. Selain itu bisa ketemu teman-teman dong, jadi nggak bosan. Betul banget. Kalau buat Kando gimana? Kalau dari gua iya sama persis. Gua lebih suka kuliah tatap muka. Soalnya kan kalau online kebanyakan di tugas. Ya bener-bener. Iya kan? Kebanyakan di tugas. Nah, kalau kita tatap muka otomatis ya Lebih banyak materi lebih yang banyak dijelasin materi sama yang dosen. dijelaskan. Kita juga mahasiswa jadi lebih tahu gitu daripada cuma lihat di PPT yang dikasih dosen kan. Ya. Pernah Gitu aja sih. pernah ada kendala nggak sih alat buat kalian ini kayak misalkan handphone atau laptop itu rusak, terus kalian nggak pernah ngerjain tugas itu? Pernah ada kendala gitu nggak sih? Error atau segala macam lah. Terus kalian nggak ngerjain tugas dan ditegur oleh dosen tersebut. Kalau dari gua sih
bukan rusak ya, tapi jaringannya yang hilang. Jaringannya. Pernah Iya, dapat iya. teguran juga dari dosen? Iya pernah Pernah. sih. Kalau Bani? Sama gue juga pernah. Jadi Jadi waktu itu pengen ngumpulin tugas. Ah, Sebenarnya lagi gua upload, cuman karena jaringannya jelek, Jelek. jadi itu tugas belum ke upload dan gua nggak bisa ngasih linknya ke dosen dan kayak gitu. ditegur. Di grup Ah. si Banisa, kok kamu belum ngumpulin tugasnya gini kemana gitu. Terus gua bilang iya Bu, tunggu ya Bu, saya lagi upload gini. Untung Tensin lah ya. iya udah ditegor, bayangin ditegor sama dosen di grup itu kan malunya kayak apa. Iya. Tahu semua ya. Tapi pernah nggak sih selama kuliah online ini kalian bangun kesiangan dan akhirnya nggak ngikutin? Oh, pernah. Pernah, pasti Pernah. Pasti pernah banget Iya. ya. Pernah. Karena pasti kalau ngerjain tugas tuh ngambilnya yang malam lah ya. Soalnya malam tuh waktunya tenang. tenang, nggak ada yang ganggu itu Yang ganggu. lebih. Jadi ngerjain tugasnya fokus. Ya, bangun-bangun tiba-tiba udah jam 12 siang aja. Jam 10 Nggak taunya gitu kan. mata kuliahnya deadline-nya Jam- jam 8. Dan akhirnya bisa ngumpulin Iya, tugas. ngajar. Iya. Sisanya. Kayak gitu. Yuk, dilanjut. Lanjut pertanyaannya dari Priscilia Karens buat Kando. Bagaimana sih kakak bagi waktu kuliah sama kesibukan sekarang? Kalau dari gue ya bagi waktu sebenarnya kalau saya kan sekarang online ya gitu. Iya. Jadi kalau kelas online itu kan cuman pagi sama siang doang. Nah, tergantung dari dosennya kalau dia mau ngasih materi atau enggak tugas. Kalau dia ngasih tugas ya gue bisa bagi waktu gue misalnya tugasnya sore nih, gue bisa latihan pagi. Nah, sorenya gue bisa bikin tugas atau enggak sebaliknya, sorenya gue latihan, paginya gue bikin tugas. Gitu aja sih gue bagi waktu. Jadi gimana caranya bisa memanfaatkan waktu ya sebaik Iya, mungkin. memanfaatkan waktu aja. Oke. Kemudian pertanyaannya udah habis. Kita hanya ngambil 8 pertanyaan. Jadi ini buat kalian berdua. Siapa dulu yang mau mulai? Gue nih mau tanya nih ke Oke. Bani. Oke, gue mau tanya nih buat Kak Bani. Oke, buat gua. Oke. Nih ya, selama pandemi pastinya masyarakat lebih sering di rumah nih. Nah, benar-benar. Pasti mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak membosankan gitu. Dan juga sekarang yang lagi lagi banyak-banyaknya, marak-maraknya orang-orang tuh pada beli belanja online kayak gitu ya. Terus Gojek, GoFood kayak gitu-gitulah ya. Menurut lo gimana nih soal belanja online? Menurut gua belanja online nggak ada salahnya sih. Mm-mm. Soalnya kan kita lagi lagi karena COVID-19 ini, kan ada pandemi ini, kita nggak boleh kemana-mana kan. Kita juga harus perlu memenuhi kebutuhan kita. Karena kita nggak boleh keluar ya, satu-satunya jalan buat memenuhi kebutuhan kita ya dari belanja online itu. Entah di belanja online itu kan kita bisa beli bahan makanan, terus juga keperluan-keperluan penting lainnya. Ya nggak ada salahnya sih kalau menurut gua belanja online. Tapi lo sendiri juga sering nggak melakukan belanja online? Tapi pernah nggak sih lu kayak punya Kalau ketakutan pas pandemi tersendiri ini gitu sih kalau gue misalkan jarang datang belanja online. online shopnya atau Pernah ke sekali atau waktu itu cuman satu, buat apalagi beli disuruh keperluan di- kuliah doang. Udah. Bang taruh di gitu doang sini sih. aja ya, taruh iya, di banyak pagar orang aja ya. orang yang Terus pas belanja nyampe online datang, sih, lu terlalu pakai berlebihan masker, gitu. disinfektan dulu, Itu juga panas, sudah baik sebenarnya. Cuman kalau gue seringnya GoFood. Nyomot ya. Iya, karena gue demen nyemil kan, demen makan. Jadi gue seringnya makanannya gue tinggal cuci tangan aja habis Bermanfaat itu. ya. Tapi pasti kedua dibuang. Iya, pasti kebutuhan. Soalnya ada tuh kalau datang kayaknya ketakutannya bener-bener Iya, bilang iya, suruh iya. taruh di situ, nanti uangnya Semprot di gitu amplop, ya. Iya. terus nanti datang disemprotin dulu lah. Iya, Jadi iya. makanya adalah yang ketakutannya berlebihan Terlalu parno. sampai kayaknya nggak punya jiwa sosialnya tuh udah nggak ada, udah Iya, hilang. benar-benar. Kayak ada begitu sampai gitu. Hmm. Dilanjut ya pertanyaannya kali ini buat Brando nih. Nih, lu kan datang dari kampung nih, ngerantau nih ke sini, dipanggil. Terus aturan juga kan kemarin pulang tuh habis lebaran pulang. Terus ini nggak pulang, ada nggak sih hambatan komunikasi lu di sini sama orang tua di kampung? Kalau hambatan ya sebenarnya nggak ada juga sih. Kalau emang kalau dari orang tua gua lagi kangen atau lagi pengen video call, dia biasa setiap minggu di video call. Ngabarin lah ya. Iya, dia ngabarin, dia telepon, dia nanya kabar, nanya masakan apa gitu, biasa gitu.
nanya juga sehat apa enggak. Iya, nanya sehat. Ya kan aturan kemarin tuh habis lebaran kan libur lah ya, Iya. atau pulang ya. Ini jadi nggak bisa gara-gara terhambat adanya COVID-19 Iya. ini. Benar. Lanjut nih, pertanyaan buat Mbak Disa. Kan lu masih semester 2 nih ya, masih ada jiwa-jiwa euforianya gitu. Gua sekolah pakai baju bebas nih, anak kuliahan. Iya. Masih nyari teman-teman baru lah. Lu pernah nggak sih balik kampus nongkrong sampai larut malam, terus pulang tuh kayak diomelin orang tua, lu balik sampai malam gini-gini, pernah nggak sih? Kebetulan gue bisa dibilang anak rumahan. Anak rumahan, Gue dibatasin jam malam. jam malam. Kalau misalkan jam sekian kamu belum pulang, Wah. pintu rumah kunci kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya gue pulang Rutin gitu lah ya. kan. Paling mentok-mentoknya ya jam 10 kayak gitu. Lebih dari situ udah. Tapi pernah gitu kayak misalkan kerjain tugas sampai harus malam dan besok atur harus dikumpul dan lu nyampe minta izin gitu agak susah, pernah nggak? Kebetulan kalau orang tua gue kalau buat tugas toleransi. Toleransi ada. Asalkan emang guanya benar, Benar. jujur gitu kan. Gue ngerjain tugas ya gue ngerjain tugas, nggak buat main kemana gitu. Jadi semua intinya kalau komunikasi semua aman lah ya. Iya. Intinya dikomunikasin aja dulu. Dilanjut lagi nih ya, terakhir buat Brando. Lu kan kesini juga datang dari kampung kesini kan dengan kultur budaya yang beda, Ya. teman-teman yang beda, dan lu tuh juga harus apa ya namanya, harus beradaptasi lah dengan lingkungan yang sekarang. Pernah nggak sih lu kayak bingung, gua harus ngapain? Terus bahasa teman-teman gua beda. Pernah nggak sih lu ada kesulitan yang ke situ gitu? Kalau itu waktu dulu ya, tahun pertama gue itu sering banget. Bingung bahasa. Wah, iya, susah, emang susah. Kadang nama benda aja itu beda. Nama benda itu beda, wah gila sih. Kayak kayak gesper. Nah, kalau di kampung? di daerah sana itu kan bilangnya ban. Beda kan namanya. Nah, kalau di sini gesper jadi susah. Weh Brando, tolong ambilin ban godong. Dia motor. Ya makanya susah. Mistar, nah penggaris, kalau di sini penggaris. Kalau di Manado kan, kalau di sana kan bilangnya mistar. Jadi susah emang dulu tuh, waduh susah. Tapi ya lama kelamaan udah mulai terbiasa lah. Biasa kan. Semua kayaknya ya udahlah mau diapain. Iya. Gue juga anak rantau, gue juga harus siap mau nggak mau nerima Iya, keadaan benar. yang ada di sini. Iya. Terus buat Brando, lu kan dari kampung nih ke sini datang. Kawan-kawan lu juga sebagian tadi katanya ada yang pulang kan ke kampung halaman masing-masing. Terus lu pernah nggak sih ngerasa bosen di mes mulu, latihan mulu, dan lu punya keinginan keluar dari mes itu dan pergi kemana, itu pernah nggak sih? Kalau dari gua pernah sih, ya namanya juga orang bosan ya di rumah terus kan, pasti pengen keluar lah, pengen ke mall, pengen nonton bioskop atau apa gitu kan. Cuman ya mau gimana, kita harus ikut protokol yang ada. Protokol kesehatan. Ya kan. Jadi kalau gua sih ya sabar-sabar aja dulu, nunggu pemberitahuan dari pemerintah. Kalau new normal ini udah mulai berjalan, udah buka semua lagi dari awal, ya gua paling keluar lagi. Tahan diri lah ya, tahan diri. Iya. Sabarlah sekarang dulu, nggak apa-apa. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Siapa lagi, Ya. benar. Pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua, apa sih harapan kalian ke depannya di masa sekarang, kan lagi masa transisi new normal. Apa sih harapan kalian ke depannya di bidang kesehatan terutama? Terus kedua, di masa pendidikan kalian ke depannya, harapan kalian bagaimana? Siapa duluan nih mau jawab? Brando. Kalau dari gue, kalau di bidang kesehatan, ya Kak, semuanya tergantung dari diri kita kan. Benar. Ya, kalau kita memang mau terhindar dari virus ini, ya kita harus jaga diri, menggunakan protokol-protokol apa yang disediakan, yang diperintahkan dari Pemerintah ya? Iya. Yang dianjurkan oleh pemerintah, lu harus physical distancing, Iya, lu benar. nggak boleh keluar rumah tuh diterapin dulu lah, tahan diri buat pergi-pergian kemana. Jangan lu anggap masa transisi new normal ini lu bebas, bener-bener bebas. Ini masih Iya. transisi, boy, sabar dulu ya. Buat kalian nih, sabar dulu, jangan terburu-buru. Iya, benar. Pengen liburan kayak ini, sabar. Bentar lagi bakal kelar masalah, makanya sabar dulu. Terus buat Bani gimana? Ya hampir sama-sama kayak Ando. Harapan gue cuman buat warga Indonesia tuh
sabar gitu menghadapi pandemi ini. Tahan diri kalian dulu. Gue tahu kalian pengen keluar, pengen main sama teman, pengen ngumpul, pengen kuliah, tapi kondisi lagi nggak memungkinkan. Jadi sebisa mungkin kita ikutin arahan pemerintah. Kalau kita udah ngikutin arahan pemerintah, insya Allah sih semuanya bisa selesai ya nggak sih? Benar. Iya, masalahnya di masa transisi new normal ini nih, orang kayak bener nganggap tuh masa transisi new normal, Ya, new normal, kehidupan COVID yang udah baru hilang dan gitu COVID ya. udah hilang. Gua tadi datang dari Bekasi ke sini tuh, buset, itu siang-siang rame banget di jalan. Orang bejublan naik sepeda. Sepeda bukan diajarin buat jadiin ajang olahraga, cuma buat ajang pamer, ramean dan datang. Nggak ada protokol kesehatannya, nggak ada physical distancingnya. Mereka berkumpul-kumpul jalan. Kan secara nggak langsung yang kita takuti ya, dengan adanya seperti itu, mereka malah membuat klaster baru COVID-19 ini di Indonesia. Bener-bener. Iya. Pemerintah ngebuka masa transisi new normal tuh bukan apa namanya, bukan buat bikin kalian tuh bebas. Pemerintah pengen membangun ekonomi yang ada di Indonesia karena kemarin-kemarin sih yang kita tahu ya di pas PSBB itu Iya, ekonomi benar-benar hancur. iya benar. Benar nggak sih? Stop. Benar-benar. Pekerjaan semua Iya. berhenti, Di PHK. ada yang dari daring, Iya. ekonomi tuh hancur lah, bobrok lah ya. Ada yang di PHK juga, Iya, Kak, benar. dengar-dengar. Makanya ya sabar-sabar dulu lah semua, terapin dulu protokol kesehatan yang ada, physical distancingnya. Dulu juga harus sehat-sehat lah hidupnya, mulai dari sekarang hidup sehat, dikit-dikit cuci tangan, kurangin juga pakai hand sanitizer kalau nggak penting, tangan kalian tuh bakal kering nanti. Iya, benar. Tapi tetap harus dibawa kemana-mana ya, itu Iya, penting lah ya buat darurat. Pakai masker kalau keluar rumah. Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih buat Ando dan Banisa karena udah sempatin waktunya buat datang ke Mampirio. Jangan bosan-bosan buat mampir lagi ke sini. Oke, jangan lupa terus pantengin channel kita karena bakal ada narasumber-narasumber yang menarik dan dapat menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, and comment. Mampir yuk, tempatnya anak muda berkumpul. See you in next video. Bye.